dan bahagia. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Adni Fauziah, NIM 2018 015 016. Di sini kakak akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Sebelumnya, di sini kakak akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dongeng. Yang pertama, si Mawar sebagai si cantik, Melati sebagai si buruk rupa, Bapak Budi sebagai ayah dari si buruk rupa dan si cantik. Di sini ada nenek-nenek. Di sini ada asisten rumah tangga dari si Mawar dan si Melati. Terus ini ada ketiga teman dari si Mawar. Dan ini ada dua teman dari si Melati. Si cantik dan si buruk rupa. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang paruh baya yang bernama Bapak Budi. Bapak Budi tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Mawar dan Melati. Mawar dan Melati ini memiliki paras yang berbeda dan sifat yang berbeda. Mawar memiliki paras yang cantik, sedangkan Melati memiliki paras yang buruk rupa. Namun di balik buruk rupanya si Melati ini, ia memiliki hati yang sangat baik hati. Ketika teman-teman Mawar bermain di rumah Mawar, Mawar selalu malu mengakui bahwa Melati itu adalah saudaranya. Suatu hari, ketika teman-teman Mawar bermain bersama Mawar, Melati datang menghampiri Mawar. Mawar, bolehkah aku bermain dengan teman-temanmu? Untuk apa kamu bermain bersama kami? Apa kamu tidak sadar bahwa kamu itu jelek, tidak seperti kami? Kamu tidak pantas bermain dengan kami, ucap si Mawar. Keesokan harinya, ayah memerintahkan Mawar dan Melati untuk pergi ke desa sebelah untuk membeli bahan-bahan makanan. Ayah, kami pamit berangkat dulu ya, ucap si Melati. Baik anakku, hati-hati di jalan ya. Kemudian mereka segera bergegas meninggalkan rumah. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, mereka segera bergegas pulang. Di tengah jalan, mereka mendengar suara, "Tolong, tolong, tolong." Melati mendengarkan teriakan itu. "Mawar, itu siapa? Mari kita tolong," ucap Melati. Mawar berkata, "Untuk apa kita menolong? Ayah di rumah sudah menunggu kita." Tanpa berpikir panjang, Melati menghampiri suara itu. "Tolong nak, tolong." Ternyata di situ ada nenek-nenek yang sedang jatuh. Melati berkata, "Mawar, ayo kita tolong nenek itu." "Untuk apa kita menolong nenek itu? Bukankah ayah sudah menunggu kita di rumah?" ucap Mawar. "Jika kamu tidak ingin membantuku menolong nenek ini, boleh kamu pulang duluan. Bilangin ke ayah kalau aku pulangnya agak terlambat." "Gak usah sok baik deh Melati, ayah tuh di rumah udah nunggu. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan." Kemudian Mawar pergi meninggalkan Melati dan nenek. Tanpa berpikir panjang, Melati langsung menghampiri nenek. "Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Apakah nenek boleh minta tolong, Dok? Nenek keberatan membawa barang-barang ini. Bisakah kamu menolong nenek untuk membawakan ke rumah?" Melati kemudian membawakan barang-barang nenek ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, Melati langsung mengobati luka-luka nenek. Nenek pun berkata, "Terima kasih ya Dok, kamu sudah repot-repot menolong nenek." "Tidak apa-apa Nek, bukankah kita sesama harus saling menolong?" ucap Melati. Hari semakin sore, Melati pun segera berpamitan kepada nenek untuk segera pulang. "Nek, Melati pamit pulang dulu ya. Pasti di rumah ayah sudah khawatir menunggu Melati." "Baik Dok, terima kasih sudah membantu nenek. Oh iya, ini ada sedikit bingkisan buat kamu karena sudah mau menolong nenek," ucap nenek. Melati pun berkata, "Tidak usah Nek, Melati ikhlas kok menolong nenek." "Tidak apa-apa Dok, nenek ikhlas memberikan labu ini. Lagi pula, nenek masih punya banyak labu di belakang." Melati pun menerima labu yang diberikan oleh nenek. Tanpa berpikir panjang, Melati pun langsung pergi meninggalkan nenek karena hari sudah semakin sore. Sesampainya di rumah, ayah sudah menunggu Melati. "Kenapa kamu pulangnya terlambat?
kenapa kamu pulangnya tidak bersama Mawar? Maaf ayah, Melati telah membuat ayah khawatir. Tadi di tengah jalan, Melati melihat nenek-nenek yang terjatuh karena keberatan membawa bahan-bahan makanan. Kemudian Melati menolong nenek itu. Ayah merasa bahagia terhadap perbuatan Melati. Bagus nak, teruslah berbuat baik kepada sesama. Keesokan harinya, Mawar dan Melati jatuh sakit. Hei Melati, pasti sebentar lagi teman-temanku datang menjengukku. Tidak seperti kamu tidak punya teman. Melati pun diam saja mendengar ejekan si Mawar. Tidak lama kemudian, asisten rumah tangga datang menghampiri Mawar dan Melati. Tuan Putri, di luar ada tamu, ucap Bibi. Ah, itu pasti teman-temanku. Suruh masuk aja, Bi, ucap si Mawar. Tak disangka yang datang ternyata teman-temannya Melati. Teman-teman Melati pun bertanya, Melati, bagaimana keadaanmu? Kamu sakit apa? Ucap teman Melati. Wah, tak kusangka kalian datang menjengukku, ucap Melati. Mawar pun merasa iri karena teman-teman Melati datang menjenguk Melati. Ia kecewa karena apa yang ia harapkan tidak terkabul. Kemudian Mawar tersadar bahwa kesempurnaan fisik itu tidak menjamin ketulusan dalam sebuah pertemanan. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu, teruslah berbuat baik kepada siapapun selagi kita mampu. Jangan pernah memandang fisik seseorang. Jika kita tulus, pasti kita juga akan mendapatkan ketulusan juga. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.